Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti anak-anak sehat, bukan? Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena pada pertemuan ketiga anak-anak telah mengerjakan uji kompetensi tes akhir untuk teks percobaan. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab yang kedua, yaitu teks pidato persuasif. Jadi anak-anak, Ibu harapkan persiapkan segala sesuatu termasuk buku, alat tulis, dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum mengikuti pelajaran, silakan anak-anak berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan pembelajaran hari ini, walaupun masih dilaksanakan secara daring, anak-anak dapat mengikutinya dengan baik, tidak ada halangan, dan apa yang Ibu sampaikan anak-anak dapat mengerti, sehingga pada akhir pembelajaran bab ini Ibu harapkan anak-anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dikerjakan pada uji kompetensi akhir bab 2 ini. Anak-anak semua sudah menyiapkan buku pelajarannya, dan pastikan semua sudah mengambil atau menerima buku paket atau buku yang dari perpustakaan, karena fokus pembelajaran kita, materi yang akan dipelajari adalah pada buku-buku yang ada atau yang anak-anak sudah menerima dari perpustakaan sekolah. Teks pidato persuasif, ini bab yang kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan atau Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 4.3, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato atau dalam lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Anak-anak, mari perhatikan dengan sungguh setiap pembahasan yang Ibu akan sampaikan pada pembelajaran hari ini, dan ada hal-hal penting, anak-anak tolong mencatatnya sehingga pada saat akhir pembelajaran atau di akhir bab ini tentu ada uji kompetensi. Materi pokok yang menjadi fokus pembelajaran hari ini ada dua. Pertama, pengertian pidato. Jadi anak-anak akan Ibu sampaikan apa itu pidato, ciri-ciri pidato, fungsi pidato, tujuan pidato, dan metode pidato. Khusus untuk metode pidato, Ibu memperkenalkan pada pembelajaran kali ini, namun pada pertemuan kedua akan dibahas lebih mendetail. Yang kedua, menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif.
Anak-anak, ada beberapa konsep pemikiran tentang pengertian pidato. Secara umum, berpidato adalah suatu kegiatan, tentunya kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyampaikan serta menanamkan berbagai gagasan, ide, atau konsep dari pembicara kepada orang banyak di muka umum. Nah, ini pengertian pidato secara umum. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, secara khusus, Ibu akan menyampaikan tentang pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah salah satu jenis pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar, sehingga pendengar setuju dengan pendapat orang yang berpidato atau orator. Anak-anak, orang yang berpidato itu dinamakan orator dan melakukan hal yang diinginkan oleh yang berpidato atau oleh orator. Nah, inilah konsep tentang pidato persuasif. Ciri-ciri pidato secara umum. Jadi sebuah pidato memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki tujuan yang jelas. Artinya, sebuah pidato yang disampaikan oleh orator tentunya memiliki tujuan yang jelas. Pidato itu bertujuan untuk apa? Apakah tujuannya menyampaikan suatu hal yang belum diketahui oleh halayak atau oleh audiens, ataukah hanya sekedar menghibur? Yang kedua, isinya mengandung kebenaran. 3. Cara penyampaiannya sesuai dengan pendengar. Artinya, pidato yang disampaikan tentang menyesuaikan atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pendengar atau oleh audiens. Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengar. 5. Penyampaiannya jelas dan juga menarik. 6. Menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Anak-anak, itulah tadi ciri pidato secara umum. Mari lebih anak-anak fokus pada pidato persuasif. Di awal tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa pidato persuasif itu pidato yang berusaha untuk meyakinkan atau membujuk secara halus. Membujuk di sini maksudnya meyakinkan pendengar atau meyakinkan audiens atau mengajak dengan menyampaikan pendapat, gagasan, alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi dalam pidato persuasif, sesuatu gagasan yang disampaikan oleh orator itu berusaha meyakinkan audiens atau meyakinkan pendengar. Dan apa yang disampaikan oleh orator itu masuk akal, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mari anak-anak memperhatikan ciri-ciri pidato persuasif. Ya, kalau tadi pada pembahasan sebelumnya adalah ciri-ciri pidato secara umum. Anak-anak perhatikan ini ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, berisi gagasan, pikiran, pandangan, atau arahan dan pesan orator tentang suatu topik atau suatu permasalahan. Kedua, bersifat mendorong atau mengajak. Ketiga, tujuannya mempengaruhi atau meyakinkan, mengajak,
dan membujuk audiens atau pendengar. Keempat, cara penyampaiannya sesuai dengan kebutuhan pendengar. Nah, anak-anak, perhatikan pada ciri yang pertama, ciri pidato persuasif yang pertama, berisi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan orator kepada tentang suatu topik atau permasalahan. Nah, anak-anak mungkin berpikir, apa yang dimaksud dengan gagasan? Anak-anak, Ibu ingin menyampaikan sedikit konsep tentang gagasan. Jadi gagasan atau pikiran itu sesuatu atau hasil pemikiran, usulan harapan yang disampaikan penulis kepada pembaca atau kepada pendengar. Itu gagasan. Pandangan. Pandangan itu hasil perbuatan atau memandang atau memperhatikan tentang sesuatu. Arahan. Arahan itu petunjuk melakukan sesuatu. Saran atau pesan, yaitu sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dan saran itu bersifat membangun atau mendidik secara objektif dan sesuai topik yang dibahas. Nah, itulah konsep tentang gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan atau saran, supaya anak-anak lebih memahami tentang ciri-ciri pidato persuasif. Tujuan pidato. Anak-anak, ini tujuan pidato secara umum. Ada 3. Yang pertama, menyenangkan pendengar. Nah, itu tadi yang sudah Ibu sampaikan pada awal. Jadi orang berpidato atau seseorang berpidato atau orator menyampaikan gagasan, ya, dia memiliki tujuan. Ini secara umum. Menyenangkan pendengar, menghibur pendengar, dan mempengaruhi atau membujuk pendengar. Nah, kalau dilihat dari konsep tujuan pidato ini, tentunya pidato persuasif ada pada lebih menekankan pada mempengaruhi atau membujuk pendengar. Untuk jenis pidato persuasif. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu juga akan memaparkan metode atau cara menyampaikan pidato. Nah, anak-anak mungkin juga sudah sering melihat orang berpidato. Ada beberapa cara dalam menyampaikan pidato atau metode, beberapa metode pidato. Nah, khusus untuk metode pidato atau cara menyampaikan pidato ini pada pertemuan kedua nanti itu Ibu akan lebih menjelaskan lagi. Namun pada kesempatan ini Ibu menyampaikan, memperkenalkan metode pidato. Jadi dalam berpidato ada 4 metode atau 4 cara. Yang pertama, metode manuskrip atau naskah, atau orang biasa menyebutkannya pidato naskah. Seperti apa? Pidato ini dilakukan dengan membaca naskah yang sudah dipersiapkan secara utuh. Jenis yang kedua, metode memoriter atau hafalan. Pada metode ini, pidato atau naskah pidato dipersiapkan secara matang atau secara utuh dan dihafal. Metode yang ketiga, yaitu atau cara yang ketiga, impromptu atau spontanitas. Pidato spontanitas atau ada juga istilahnya serta-merta, yaitu pidato yang berdasarkan kebutuhan sesaat dan tanpa persiapan. Nah, untuk jenis ini tentunya tidak semua bisa melaksanakannya.
atau bisa melakukan pidato jenis ini, karena yang dibutuhkan di sini adalah orang yang tentunya memiliki penguasaan kosakata yang cukup baik sehingga kapanpun dibutuhkan untuk menyampaikan pidato maka selalu siap karena tanpa persiapan sebelumnya. Yang keempat adalah metode ekstemporan. Ekstemporan itu menyiapkan hal-hal atau poin-poin atau hal-hal penting lalu dikembangkan. Jadi yang dipersiapkan itu pada metode ekstemporan adalah poin-poin penting atau garis besarnya. Setelah itu dikembangkan pada saat menyampaikan pidato tersebut. Nah, itulah anak-anak metode atau beberapa cara dalam menyampaikan pidato. Mari lebih fokus lagi pada pidato persuasif. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan, Ibu harapkan sekarang anak-anak sudah membuka buku siswa halaman 34 sampai dengan halaman 44. Karena materi yang dibahas atau yang dipelajari hari ini pada bab 2 yaitu pidato persuasif ada di halaman 34 sampai dengan halaman 44 buku siswa. Pastikan anak-anak saat ini sudah menyiapkan buku yang sudah diterima dari perpustakaan. Pidato persuasif itu merupakan bagian dari teks eksposisi. Lihat, pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa teks eksposisi sendiri bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang disertai dengan pembuktian kebenarannya. Ada 3 tipe eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap atau mengubah pandangan orang tentang sesuatu hal. Nah, jenis ini atau tipe ini, anak-anak bisa melihat pada pidato politik atau kampanye. Coba mungkin anak-anak pada saat menonton televisi bisa melihat apalagi pada saat Pilpres atau pada saat pemilihan kepala daerah, tentu ada pidato politik atau ada kampanye yang disampaikan oleh calon-calon kepala daerah. Nah, ini termasuk pada tipe eksposisi yang dapat mengubah sikap atau pandangan orang tentang satu hal. Atau ceramah agama. Nah, ini ceramah atau khotbah. Ceramah agama, khotbah, editorial surat kabar, dan lain-lainnya. Itu pada tipe eksposisi yang mengubah sikap. Jadi pada saat menyampaikan suatu gagasan, maka gagasan atau pandangan yang disampaikan itu si orator berusaha mengubah sikap atau pandangan orang tentang sesuatu hal supaya bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh orator. Yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan barang atau jasa dan aktivitas lainnya. Nah, ini bisa dilihat pada iklan, poster, slogan, menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, memikat, dan tentunya ada tujuan di sana supaya orang tertarik dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus, misalnya tentang pidato tentang penyelamatan terumbu karang, pelestarian hutan, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Bagaimana mengidentifikasi
atau cara memersuasi atau mempengaruhi audiens. Ya, ada 3 hal yang harus diperhatikan bila dalam menyampaikan pidato persuasif untuk mempengaruhi atau memersuasi audiens. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, etika. Etika, maka gunakanlah pendekatan berdasarkan norma-norma. Berarti menyentuh audiens melalui nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Hadirin yang terhormat, kita sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab sudah selayaknya ikut peduli terhadap pelestarian alam atau lingkungan di sekitar kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Ini salah satu contoh pidato persuasif, kutipan pidato persuasif yang menyentuh etika. Selanjutnya yang kedua, emosi. Menggugah perasaan atau emosi audiens dengan cara membakar semangat atau membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Perhatikan. Mari kita renungkan saudara-saudara, betapa menderitanya mereka. Saudara-saudara kita yang sedang ditimpa banjir dan tanah longsor. Itu semua terjadi karena kelalaian kita. Selama ini kita kurang peduli terhadap lingkungan kita. Jadi di dalam menyampaikan pidato persuasif khususnya untuk menyentuh emosi daripada audiens. Maka penekanannya di sini adalah bagaimana membakar semangat atau mempengaruhi perasaan daripada audiens tentang suatu kenyataan yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga, logika. Logika itu menggunakan logika atau akal untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Contoh, hadirin yang berbahagia. Dengan kita turut serta melestarikan alam, maka alam di sekitar kita akan tetap terjaga kelestariannya. Anak cucu kita akan menikmatinya, sehingga bencana alam pun tidak terjadi. Nah, ini bagaimana menyampaikan kepada audiens dalam hal ini logikanya, yaitu menyentuh logika atau menyampaikan sesuatu untuk masuk akal. Anak-anak, contoh yang sama, silakan anak-anak melihat pada buku siswa atau buku yang kalian pegang saat ini, ada di halaman 37, yaitu mengidentifikasi cara-cara memersuasi. Anak-anak dapat membacanya di sana. Jadi apa yang tadi Ibu sampaikan, yaitu mengenai cara-cara memersuasi, yaitu menyentuh pada etika, emosi, dan logika. Nah, itu yang Ibu sampaikan. Dan pada kegiatan 2, mengidentifikasi cara-cara memersuasi. Ada 3 contoh kutipan di sana. Anak-anak silahkan mencobanya, dan manakah yang menyentuh atau yang memersuasi menyentuh pada etika, manakah yang menyentuh emosi dan logika. Silakan anak-anak mencobanya di rumah. Setelah tadi memperhatikan contoh yang Ibu paparkan dan penjelasan singkat, tentunya anak-anak sudah bisa menentukan mana yang termasuk logika, mana yang termasuk emosi, dan mana yang termasuk etika. Kita sampai kepada
materi yang berikut, yaitu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Anak-anak, pada awal tadi Ibu sudah menyampaikan apa konsep tentang gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Nah, anak-anak mari perhatikan, bila anak-anak akan menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan dalam sebuah pidato persuasif, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mendengar atau menyimak isi pidato persuasif. Ini langkah yang pertama. Jadi langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif, yang pertama mendengar. Langkah pertama yang perlu dilakukan itu mendengar atau menyimak isi pidato dengan seksama. Bila menyimak pidato secara langsung, perhatikan gerak-gerik daripada orator, roman atau ekspresinya, dan bahasa tubuh sang orator. Hal ini dimaksudkan agar benar-benar dapat memahami yang disampaikan oleh orator. Langkah yang kedua, menentukan topik dari pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Mengetahui topik pidato akan lebih mudah untuk menangkap isi pidato. Topik pidato menarik dan sesuai dengan kepentingan orang banyak, sehingga mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi pendengar. Langkah yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Nah, pada saat menyimak pidato, tidak boleh kehilangan fokus atau tidak boleh kehilangan pusat perhatian. Harus benar-benar memperhatikan. Agar apa? Supaya mampu menangkap maksud yang disampaikan oleh orator. Kalau memperhatikannya tidak fokus, maka tentunya apa yang disampaikan oleh orator pun tidak dapat dipahami secara utuh atau secara jelas. Catatlah hal-hal penting yang disampaikan oleh orator. Itu sangat bermanfaat dalam menyimpulkan isi pidato. Karena hal-hal penting itulah dapat menyimpulkan sebuah pidato. Yang keempat, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan pidato. Yang pertama, memuat seluruh butir penting atau seluruh pokok dalam pidato. Ingat, anak-anak, bila kalian menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif, hal yang harus diperhatikan yang pertama itu memuat seluruh butir penting atau butir pokok dalam pidato. Yang kedua, tidak menyimpang dari isi pidato. 3, bukan merupakan ringkasan isi pidato, melainkan penafsiran terhadap hal yang disampaikan oleh orator. Menyimpulkan pidato persuasif. Dalam menyimpulkan pidato persuasif, membaca keseluruhan isi teks pidato persuasif. Karena apa? Dengan membaca, maka seluruh isi teks dapat menemukan gagasan umum teks serta argumen yang dijabarkan oleh penulis. Mencatat bagian-bagian penting yang terdapat di awal dan atau di akhir paragraf. Nah, ini memudahkan untuk membuat simpulan dan memahami hubungan logis antar bagian penting dalam teks. Tiap paragraf dalam teks haruslah berkaitan dan mendukung gagasan utama. Nah, anak-anak, berkaitan dengan konsep ini, Ibu akan menyampaikan atau Ibu akan memaparkan supaya anak-anak dapat mengenal gagasan utama,
ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ini berkaitan dengan memahami isi pidato. Jadi anak-anak untuk memahami isi pidato, maka ada beberapa konsep pemikiran yang harus menjadi dasar anak-anak di dalam membuat sebuah kesimpulan pidato. Ya. Atau anak-anak memahami isi pidato. Nah, untuk memahami isi pidato harus mengetahui perbedaan antara ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas yang ada di dalam pidato tentunya. Menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Anak-anak, mari perhatikan informasi. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ingat, ide pokok paragraf terdapat dalam kalimat utama. Bukan berarti sama ya anak-anak. Ide pokok tidak sama dengan kalimat utama. Tetapi ide pokok berada di dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ibu ulangi, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Ingat, kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Letaknya bisa di awal atau di akhir paragraf, atau yang kita kenal dengan paragraf deduktif dan paragraf induktif. Ada juga paragraf campuran. Kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, untuk memperjelas konsep yang Ibu sampaikan ini, mari anak-anak memperhatikan contoh berikut. Kalimat utama diambil secara utuh dalam bentuk kalimat yang diawali dengan huruf besar dan diakhir dengan tanda titik. Nah, itu kalimat utama. Jadi, misalnya kalimat pertama, lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Ini kan satu kalimat. Nah, secara utuh ini merupakan kalimat utama. Sedangkan ide pokok hanya mengambil inti dari kalimat utama. Hanya inti dari kalimat utama. Jadi bukan keseluruhan kalimat. Itu kalau ide pokok. Kalau kalimat utama, maka secara keseluruhan kalimat itu. Kalimat penjelas, ada kalimat yang menunjang isi paragraf sehingga kalimat utama menjadi lebih jelas. Nah, perhatikan paragraf deduktif, yaitu yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Silakan perhatikan pada pemaparan ini. Contoh paragraf induktif, yaitu yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Jadi kalau tadi kalimat utama berada di awal paragraf, itu dinamakan paragraf deduktif, dan kalimat utama yang berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Silakan membaca pada paparan berikut. Selain paragraf induktif dan deduktif, ada juga paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini apakah kalimat utamanya ada dua? Tidak, ya. Yang Ibu beri warna berbeda itu, siswa harus rajin membaca buku, ya. Penegasannya pada akhir paragraf. Jadi paragraf campuran itu disampaikan, ya. Kalimat utamanya disampaikan pada awal paragraf dan penegasan pada akhir paragraf. Tetapi bukan memiliki dua kalimat utama. Paragraf itu bukan memiliki dua kalimat utama, tetapi pada paragraf campuran kalimat utama berada di awal dan penegasan pada akhir
paragraf, sehingga dinamakan paragraf campuran. Nah, anak-anak, demikian beberapa pemaparan yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak memahami dengan baik setiap informasi yang Ibu sampaikan. Secara khusus pada pertemuan ini, yaitu mengidentifikasi informasi atau gagasan yang ada di dalam pidato persuasif dan menyimpulkan gagasan dalam pidato persuasif, yaitu kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Dan pada akhir pertemuan, seperti biasa anak-anak, Ibu akan menyampaikan uji kompetensi akhir pertemuan ini, tentunya dari informasi yang sudah didengar oleh anak-anak atau yang sudah dipaparkan pada pertemuan ini. Jadi Ibu harapkan memperhatikan dengan baik dan mencatat hal-hal penting agar dapat menjawab setiap pertanyaan di dalam kuis atau pertanyaan kuis setelah kegiatan pembelajaran ini. Seperti biasa, silakan anak-anak melihat di link yang tersedia. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat walaupun pembelajaran secara daring, belajar dari rumah saja, kita tidak bisa bertatap muka, tetapi tetap semangat. Ibu mohon maaf bila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin terlalu cepat. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita dapat atau anak-anak dapat memahaminya lebih jelas. Selamat pagi, terima kasih.